Shalom saudara dan sahabatku komunitas Mazmur 112 dan Mazmur 23. Kita belajar lagi doktrin tentang manusia bagian yang kedua. Dan masih ada satu bagian-bagian yang ketiga lagi. Nah, sebelum kita belajar ini, mari kita ucapkan dulu Mazmur 23. Bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah Tuhan menjadi gembala agung jiwa kita. Mulai dari bumi ini sejak kita menerima Kristus. Sampai kita akan tutup mata berjumpa Dia dalam kekekalan. Kita berdoa. Tuhan, terangi mata hati kami supaya kami mengerti kebenaran-kebenaran ini dan menghayatinya serta memuji-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, kita melihat kebenaran ini, doktrin tentang manusia atau antropologi bagian yang kedua. Kita melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dalam bagian ini, hanya Alkitab yang memberikan penjelasan yang begitu terang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama kita melihat pencobaan. Firman Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia dicobai melampaui kekuatan mereka. Ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Yang kedua, seharusnya Adam dan Hawa bertahan melawan pencobaan itu. Yakobus 1 ayat 12. Dan Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena mengapa demikian? Ada kekuatan yang Allah sediakan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Kurang-kurangnya ada 8 kekuatan. Allah menciptakan manusia tanpa dosa. Yang kedua, Allah menempatkan manusia dalam lingkungan yang ideal, di taman. Yang ketiga, Allah menyediakan segala kebutuhan jasmani manusia. Yang keempat, Allah memberikan kesanggupan kepada manusia untuk menghadapi dan mengerjakan segala sesuatu dengan mental yang kuat. Yang kelima, Allah memberikan manusia teman yang dapat saling menasehati dan mengingatkan dalam pencobaan itu. Yang keenam, Allah telah memberikan peringatan dan konsekuensi akibat ketidaksetiaan. Yang ketujuh, Allah sendiri bersekutu erat sekali dengan manusia. Yang kedelapan, manusia dapat langsung meminta pertimbangan kepada Allah dalam pencobaan itu. Luar biasa. 8 kekuatan yang Allah sediakan di dalam diri manusia. Nah, mari kita lihat strategi iblis dalam melancarkan pencobaan itu. Dia memutarbalikkan firman Allah. Dari segi ini kita harus mengambil sikap. Betapa penting kita belajar firman Allah. Karena iblis, walaupun kita tahu firman, dia akan putar balik. Kita harus tahu firman dengan benar-benar tahu. Mari kita lihat bagaimana strategi iblis. Yang pertama, Allah memerintahkan supaya manusia tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ada satu larangan yang Allah berikan. Semua buah dalam taman itu boleh dimakan, hanya satu yang di tengah itu jangan. Nah, ini kebenaran firman Allah. Namun iblis putar balik bagaimana saudara? Iblis menyatakan Allah melarang manusia makan buah dari semua pohon di Taman Eden. Ya, beda-beda tipis ya. Allah melarang hanya satu
Tapi iblis balikkan, semua dilarang untuk dimakan. Lalu yang ketiga, iblis menggoda Hawa yang melayani percakapannya tanpa meminta pertimbangan suaminya atau Adam. Padahal Adam ada di sampingnya. Ia menjadi lemah dan tidak kuat tanpa Adam ketika ia sendirian. Saudaraku, bagi kaumku yang perempuan, kecuali engkau single parent, ketika engkau masih punya pasangan, ketika saudara menghadapi pencobaan, jangan tiru teladan si Hawa. Mintalah pertimbangan kepada suamimu, engkau akan selamat. Tapi ketika engkau ambil keputusan sendiri tanpa meminta pertimbangan, tanpa berdiskusi dengan suamimu, engkau pasti kalah. Lihat kondisi Hawa di masa lampau. Dan ini lagi strategi iblis. Iblis menyatakan bahwa memakan buah larangan tidak merugikan, malah menguntungkan. Ini bohong tentunya. Yang kelima, iblis membuat evaluasi palsu dan memberikan itu kepada Hawa. Yang pertama dia katakan buah pohon itu baik. Yang kedua, buah pohon itu sedap dipandang. Yang ketiga, buah pohon itu menarik hati. Yang keempat, buah pohon itu mampu memberi pengertian atau manfaat. Hati-hati saudara. Jikalau Tuhan sudah larang, jangan jadi cari pengalaman di bagian yang dilarang Allah. Nah, bagian yang keempat atau D, kita melihat kejatuhan manusia disebabkan karena apa? Pertama, Hawa tidak percaya firman Allah. Hawa lebih percaya kepada perkataan si penggoda. Ini bahaya. Yang berikut, yang ketiga, Hawa lebih menuruti keinginan daging. Hawa ingin mendapatkan pengertian serta pengalaman dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang sebenarnya dilarang Allah. Jangan ditiru ini. Yang kelima, Hawa tidak meminta pertimbangan dari Adam walaupun Adam ada di sampingnya. Bagi kaumku yang perempuan, sekali lagi, kecuali engkau single parent, perhatikan bahagian ini. Kalau suamimu masih hidup, ajak dia berdiskusi ketika engkau mengalami godaan. Rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang berdasarkan firman. Perempuan yang kuat adalah perempuan yang tahu firman. Hawa tidak percaya firman Allah. Hawa percaya dusta iblis. Kalau saudara tidak tahu firman, pasti dusta iblis yang akan engkau percayai. Nah, akibat dosa Adam dan Hawa, putusnya persekutuan dengan Allah. Lihat, dosa berdampak luas. Rusaknya hati manusia. Jangan berpikir dosa itu enteng-enteng saja. Yang ketiga, terjadinya kematian jiwa dan tubuh. Putus hubungan dengan Allah. Rusaknya alam lingkungan tempat manusia hidup akibat dosa. Ada duri, onak ditimbulkan. Kadang-kadang kekeringan dan segala macam. Manusia diusir dari taman yang indah itu. Yang keenam, keluarga menjadi rusak. Kalau dosa dipelihara, keluarga menjadi rusak. Nah, karakter manusia setelah jatuh ke dalam dosa, perhatikan. Kalau yang sanguin, memang ada kelebihannya, ramah, sportif, hangat, bersahabat, banyak bicara, berbelas kasihan. Kelemahannya tidak disiplin. Sama sekali tidak disiplin. Egosentris, egoisnya minta ampun. Dan suka membesar-besarkan masalah. Rusak karakter manusia. Yang kolerik, kelebihannya berkemauan keras, independen, memiliki visi, praktis, produktif, tegas, berjiwa pemimpin. Kelemahannya, pemarah, sarkastik, ceroboh, kejam, dominan. Saudara yang kolerik, saudara dominan asli. Ya, ini kelemahan.
Kemudian pragmatik, kelebihannya tenang, kalem, dapat diandalkan, objektif, diplomatis, humoris, efisien. Kelemahannya penakut, egois dan kikir, tidak punya motivasi, suka menunda-nunda, menyelamatkan diri sendiri dan khawatirnya banyak. Melankolis, kelebihannya berbakat, analitis, rela berkorban, tekun, disiplin. Kelemahannya pemurung, berpusat pada diri sendiri. Pembalas, perasa, teoritis, kurang bermasyarakat, berpikir negatif dan suka menyiksa. Intinya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, karakter pun rusak. Kesimpulan yang dapat kita belajar hari ini, pada bagian ini kita belajar tentang kejatuhan manusia yang di dalamnya ada pencobaan. Namun Allah menyediakan 8 kekuatan di dalam diri manusia. Perhatikan itu. Dan iblis punya strategi memutar balik firman Allah. Jadi kita harus belajar firman, bukan sekedar belajar, tetapi harus menguasainya. Sehingga tidak dibodoh-bodohin iblis. Yang keempat, kejatuhan manusia karena apa? Nah, saudara belajar lagi di situ. Bisa lihat, putar lagi ulang. Kenapa manusia jatuh? Ya, karena tidak percaya firman, lebih mempercaya setan. Dan tidak meminta pertimbangan kepada pasangan waktu digoda. Ya. Akibat dari dosa Adam dan Hawa, ia diusir dari Taman Eden, itu yang jelas. Rusak hubungan dengan Allah. Tubuh, jiwa, dan roh mengalami kematian. Putus hubungan dengan Allah. Dan sebagainya. Saudara bisa lihat lagi di atas. Karakter manusia setelah jatuh ke dalam dosa, baik yang sanguin, kolerik, plekmatik, dan melankolis, semua mengalami kerusakan. Namun ini kabar baiknya. Hanya di dalam Kristus kita memiliki harapan baru. Di luar Kristus kita binasa total. Tinggal tunggu mati dan masuk ke dalam siksaan. Semasih ada kesempatan, mari percayai dan terima Kristus dan belajar Alkitab baik-baik. Tuhan memberkati. Materi ini disiapkan oleh Bapak Pendeta Palan Usat, Master of Theology. Siapa beliau? Beliau adalah menantu dari Bapak Pendeta Dr. Inyoman Enos, Theologia Master. Dan saya meYouTube-kannya. Pendeta Priscilla Paksoal, Master of Art, Master of Divinity. Mari kita berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran ini. Hanya dari dalam Alkitab kami menerima informasi tentang kejatuhan manusia dan segala sesuatu yang terjadi sesudah itu. Tuhan, meteraikan sabdamu dan kiranya ini membuat kami berhati-hati. Setelah ada di dalam Kristus, masih ada kemungkinan kami jatuh. Tapi ketika kami belajar dari pengalaman Hawa, kami dapat menerima hikmat. Meteraikan ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.